Revolusi Industri Keempat atau Industri Revolution 4.0. Ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun, apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Ekonomi membahas bagaimana memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Namun, ada berbagai macam pemikiran di dunia mengenai ekonomi. Bagaimana ekonomi Islam? Tujuan ekonomi Islam yaitu menciptakan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umum. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ekonomi Islam merupakan sebuah cabang ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama Islam, terutama Al-Quran dan hadis, serta konsep-konsep yang dikembangkan oleh para ulama ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan adanya keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam kehidupan ekonomi. Ada beberapa prinsip ekonomi Islam, di antaranya 1. Tauhid, prinsip kesatuan Tuhan, yang menekankan bahwa segala hal di dunia ini adalah milik Allah, termasuk sumber daya ekonomi, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Yang kedua, adil, mendorong adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi, mempromosikan redistribusi kekayaan melalui zakat dan infak. Ketiga, larangan riba, melarang praktik riba atau bunga dan spekulasi yang merugikan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, konsep keuntungan dalam ekonomi Islam berpusat pada prinsip bagi hasil atau mudharabah dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang keempat, larangan maisir dan maisir. Maisir merujuk pada perjudian, sedangkan maisir merujuk pada spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan. Kedua praktik ini dianggap merugikan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong transaksi yang didasarkan pada prinsip kepastian dan tanggung jawab. Salah satu tantangan yang dihadapi ekonomi Islam yaitu menghindari unsur riba dalam asuransi. Riba atau bunga diharamkan dalam Islam, oleh karena itu asuransi dalam ekonomi Islam harus memastikan bahwa produk dan layanannya tidak mengandung unsur riba. Tantangan yang kedua yaitu memastikan ketaatan terhadap hukum syariah. Asuransi dalam ekonomi Islam harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan.
Tantangan yang ketiga, menjamin transparansi dan keadilan. Asuransi dalam ekonomi Islam harus memastikan bahwa produk dan layanannya transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik nasabah maupun perusahaan. Tantangan yang keempat, memastikan keberlangsungan operasional. Asuransi dalam ekonomi Islam harus mampu menjaga keberlangsungan operasionalnya dengan memastikan bahwa dana yang dikelola secara etis dan efektif. Tantangan yang kelima, menghadapi persaingan dari asuransi konvensional. Asuransi dalam ekonomi Islam masih dalam tahap berkembang, sehingga menghadapi persaingan dari asuransi konvensional yang sudah mapan dan memiliki jaringan yang lebih luas. Solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, asuransi dalam ekonomi Islam perlu memperkuat sistem pengawasan dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Teknologi menjadi bisnis enabler usaha asuransi di masa depan. Data menjadi sumber informasi yang digunakan untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dalam seluruh proses bisnis asuransi. Digitalisasi proses kerja di bidang penjualan asuransi, pengelolaan agen dan broker serta menggunakan teknologi digital dalam proses underwriting dan klaim hingga nilai tertentu. Digitalisasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menghadapi era revolusi digital 4.0. Dengan menerapkan teknologi digital, diharapkan mampu meningkatkan layanan dengan lebih baik dan lebih cepat. Keuntungan dari penerapan transformasi digital, efisiensi biaya operasional, mengoptimalkan kolaborasi, dan akses data yang fleksibel kapanpun dan dimanapun.